Cilacap terkini, gratis pendaftaran calon sekda Cilacap dibuka dan terbuka untuk umum, dipastikan tidak dipungut biaya. Eksklusif Jurnal Media bersama Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Warsono Eza M.Hum. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, STMM akan memasuki masa purna pensiun pada 1 April 2022. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membuka lowongan calon sekda Cilacap. Ini adalah persyaratan dan mekanisme pencalonan sekda Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Pak Warsono. Oke, Pak, untuk pendaftaran sekda, Pak, gimana, Pak? Waalaikumsalam. Untuk pendaftaran sekda, jadi Pak Sekda Pak Farid kan akan habis di bulan April tanggal 1 ya. Pak Bupati sudah membentuk tim namanya Pansel, Panitia Seleksi Terbuka Bidding, yang di sana anggotanya kebetulan memang levelnya harus selevel Pak Sekda. Kalau dulu ada sterilisasi 2A, maka levelnya sama itu, sehingga sesuai dengan pemahaman itu, kemudian arahan dari KASN juga, kita sudah membentuk, Pak Sekda, Pak Bupati sudah membentuk pansel yang diketuai oleh Bu Anjas Waridewi, itu Kepala Regional 1 Jogja BKN. Kemudian wakilnya atau anggotanya ada Pak Wisnu Syaroh, itu Kepala BKD Provinsi. Kemudian di sana ada Pak Tuhana, itu akademisi dari Universitas 11 Maret Solo. Kemudian ada Pak Sutarjo, mantan sekda kita, itu sebagai profesional dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada Mas Ogung atau Ugung, Dr. Ugung, itu adalah akademisi dari UMP. 5 itu. Dan rapat pertama sudah dilaksanakan kemarin hari Rabu, ada di Jogja. Kenapa orang ngambil tempat di Jogja? Kebetulan anggotanya jauh semua, sehingga ngambil yang titik tengah. Kita ngambil di hotel Frame atau apa kemarin ya. Nah, dari rapat itu sudah diputuskan tentang jadwal waktu kaitannya dengan pelaksanaan bidding ini. Harapan kita sesuai dengan jadwal itu nanti mungkin akhir Maret mungkin selesai. Itu kalau nanti step pan itu lancar ya. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 17 itu pengumuman, sehingga mulai tanggal 11 praktis teman-teman yang pendaftarannya sudah ada. Oh ya, perlu saya sampaikan kaitannya dengan open bidding ini, panitia memilih model, cara, sistem di era COVID. Jadi ada 2 model sebenarnya. Era normal sama era COVID. Ada sama-sama dasarnya ada. Surat edaran Menpan, Permenpan ada. Nah, di edaran Menpan dimungkinkan pelaksanaan seleksi terbuka dengan menggunakan era COVID. Era COVID itu lebih pendek. Jadi untuk pengumuman dan pendaftaran hanya sekitar 5 harian lah. Kalau normal itu sekitar 14 hari. Nah, kesepakatan dari tim Pansel menyepakati dengan model yang di era COVID. Dan nanti kita tunggu sampai hari ini, berarti mungkin sudah ada yang mendaftar, kita belum tahu, belum sempat saya cek. Tapi kita tunggu, terus nanti setelah ada pendaftaran akan ada seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi nanti ada tahapan berikutnya, yaitu rekam jejak. Nanti akan kita cek satu-satu rekam jejak. Kita akan nanya, sekretariat akan nanya kepada OPD, akan nanya kepada sesama kepala OPD, akan nanya kepada anggotanya, akan nanya kepada masyarakat, kira-kira kondisi masing-masing seperti apa. Itu bagian dari rekam jejak. Jadi ada seleksi administrasi sudah, rekam jejak sudah, setelah itu nanti akan ada assessment. Assessment, rencana kita akan kerjasama dengan UNS yang selama ini sudah ada. Kenapa kok UNS? Karena Universitas 11 Maret itu timnya sudah baku. Artinya selama ini tim yang sudah tertata,
tim yang sudah terukur, sementara baru UNSU. Sebenarnya BKN ada, BKN juga ada, tapi BKN itu passing grade-nya agak dulu untuk biaya. Nah, kita cari yang timnya tertata tetapi harganya agak miring. Karena apa? SS ya kita juga segitu. Jadi kita menyesuaikan itu. Nah, setelah nanti ada assessment, nanti akan ada uji tertulis. Jadi ada uji gagasan tertulis yang bersangkutan suruh nulis. Dan setelah nulis nanti baru ada wawancara. Nah, dari seleksi administrasi sampai wawancara itu nanti akan nilainya digabung jadi satu. Jadi satu, kemudian ditemukanlah di sana 1, 2, 3. Baru nanti setelah itu akan ada konsultasi dengan Pak Gubernur. Nah, setelah Pak Gubernur baru dikirim ke KSN, kembali ke KSN, minta rekom KSN, nah KSN akan berikan rekom, baru Pak Bupati milih satu di antara yang sudah direkom itu. Harapan kita sebelum April tanggal 1 sudah selesai. Sehingga nanti pas April tanggal 1, harapan kita Pak Bupati bisa melantik sehingga tidak terjadi kekosongan sekda. Itu memang mengapa kok kita jalankan di awal. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, kaitan dengan seleksi terbuka ini kenapa dijalankan sebelum hari H, sebelum tanggal habis, karena itu semua dimungkinkan. Ya. Tujuannya hanya satu, tujuan strategis apa? Agar tidak terjadi kekosongan nanti. Toh tolok ukurnya, titik pijaknya adalah pelantikan. Jadi sekalipun seleksi sudah selesai tapi belum dilantik, jadi dia bukan sekda. Dan nanti setelah dilantik baru menjadi sekda. Kita sudah konsultasi ke KSN juga bahwa boleh dilakukan sebelum habis. Tujuannya tadi biar tidak terjadi kosongan, nggak perlu PLH, nggak perlu PLT, gitu. Ya, karena PLT, PLH hanya 1-2 hari ya, iman tangguh. Itu mungkin. Nah, pendaftarnya berapa nanti kita lihat. Ya, Pak, untuk persyaratan, Pak, di masyarakat. Persyaratan nanti silakan dilihat di pengumuman ya, tetapi secara umum jelas yang bersangkutan harus kepala OPD. Kalau kondisi normal dulu ditetapkan 2 kali, sekarang tidak. Boleh 1 kali. Kenapa kok boleh 1 kali? Kenapa kok tidak harus 2 kali? Memang permenpannya itu. Tetapi nanti akan kita lihat di sana ada pembobotan nilai. Nah, yang perlu kita tahu ini gandengannya dengan pembobotan nilai. Kalau 1 itu nilainya berapa, kecil sudah pasti. Kalau 2 nilainya lebih gede. Jadi contoh saja kalau baru 1 kali OPD nilainya 1. Kalau sudah 2 kali OPD nilainya 2. Kalau 3 kali OPD nilainya 5. Seperti itu. Itu nanti akan berpengaruh kepada kumulatif nilai. Termasuk PKN. Diklat PIM 2. Ini juga tidak harus. Jadi syarat diklat PIM 2 kalau ada itu jadi gitu. Artinya apa? Kalau dia yang bersangkutan sudah kepala OPD tetapi belum PKN, maka kemungkinan nilainya 0. Di sana ada nanti pembobotan nilainya. Kalau sudah ada PKN-nya berarti nilainya 1 atau nilainya 2. Itu ada pembobotannya. Sehingga berpengaruh kepada kumulatif nilai. Sehingga teman-teman peserta tidak usah galau, tidak usah gampang. Kenapa sama gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada nilai, kumulatif nilai. Itu syarat yang pertama yang kita tahu. Yang kedua sudah pasti kesehatan ya. Nah, kaitan dengan kesehatan, awal mula hanya dipersyaratkan tes kesehatan umum. Kita datang ke dokter, ke puskesmas, dapat surat antrian selesai. Tapi nanti di akhir menjelang konsultasi ke Pak Gubernur akan ada tahapan ujian tes kesehatan psikologi. Akan ada. Karena ini model, kalau selama ini kita syaratkan di awal. Jadi kalau selama ini kita syaratkan di awal teman-teman harus sudah cari dulu tes kesehatan rohani. Tapi oleh pansel yang sekarang ini disyaratkan di akhir, menjelang akhir. Harapannya apa? Harapannya agar yang bersangkutan tidak keluar biaya dulu. Sehingga nanti akan di tahapan di akhir yang bersangkutan akan dites rohani. Kalau tes rohaninya gagal ya berarti nggak lanjut, gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Berkaitan dengan proses pendaftaran ini, Pak, berapa biaya yang harus dikeluarkan, Pak, untuk calon Pak? Tidak ada biaya.
Jadi semua gratis, tidak ada biaya. Yo tidak gratis sih. Kenapa tidak gratis? Ya dia harus buat beli materai. Iya. Untuk dirinya sendiri, materai ya. Materai ada berapa saya kurang lupa, ada 6 atau ada 10 saya kurang lupa. Lengkap. Tapi itu. Tetapi kalau untuk biaya administrasi, biaya yang lain-lain tidak ada. Isu di luar Pak, miliaran untuk jadi sekda Pak, gimana Pak? Apanya? Isu di luar miliaran untuk menjadi sekda Pak? Ya tidak apa-apa, isu namanya isu kan boleh saja. Tapi fakta, pendaftaran, tahapan termasuk assessment tidak pakai biaya. Assessment sudah dibiayai oleh BKPPD dengan anggaran dari APBD. Pak, terkait dengan tadi Pak, hasil daripada semua tes ini kan 3 Pak. 3 orang yang akan diberikan ke CSN, nanti diberikan ke Bupati Pak. Itu berdasarkan nomor urut atau berdasarkan ranking Pak penentunya Pak? Saya belum tahu nanti di akhir seperti apa. Tapi kalau pengalaman yang sudah, tidak ada urutan 1, 2, 3. Itu hanya urut abjad. Yang A yang biasanya pertama, B kedua, C yang ketiga, seperti itu. Sehingga Pak Bupati tidak terikat oleh 1, 2, 3 tadi, karena memang itu nilainya tidak ditunjukkan dalam bentuk ranking. Ini mutlak kewenangan Bupati Pak ya, untuk pemilihan terakhir Pak? Oh iya, kewenangan PPK karena beliau yang menggunakan. Dan aturannya begitu. Tapi sudah difilter oleh KASN, sudah difilter oleh konsultasi dengan Pak. Ya. Dan seleksi tim ini kan terbuka, objektif. Apa misalnya intervensi pejabat yang lebih atas Pak? Kira-kira bisa enggak Pak? Intervensi yang sifatnya subjektivitas tidak ada. Iya. Tidak ada. Kalau intervensi dalam kaitannya ketaatan dan aturan ya memang harus. Iya. KSN itu namanya intervensi, tapi bukan intervensi dalam konteks negatif. Artinya membatasi, memberikan rambu-rambu loh, ini loh gitu ya. Itu memang harus. Ya. Itu harus. Oke, apalagi itu. Pak, yang terakhir Pak, silakan Pak sampaikan kepada masyarakat atau calon sekda, tidak hanya di Kabupaten Cilacap Pak, yang mendaftar Pak, silakan Pak. Iya, untuk pendaftaran ini terbuka untuk umum dan skup pengumuman kita ada di skup provinsi memang. Ya. Jadi kabupaten kota kita surati, kemudian media juga, website kita juga jalan semua. Nah, kepada teman-teman semua, para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memenuhi syarat dan punya niat untuk ikut bidding di JPT Pratama Sekda Kabupaten Cilacap, silahkan mengikuti. Saya pastikan memang terbuka untuk semua dan sesuaikan dengan rambu-rambu, sesuaikan dengan aturan yang sudah disepakati oleh Pansel, yaitu sampai tanggal 17 kalau nggak salah ya. Sehingga nanti harapan kita sebelum itu masuk, silahkan saja. Persyaratannya diikuti sesuai dengan job yang sesuai dengan yang sudah tercatat di sana ya. Karena saya lupa tidak semuanya ingat. Di luar kabupaten bisa mendaftar? Boleh. Kemudian kepada masyarakat, saya berharap untuk ikut memantau bersama-sama kita. Semuanya terbuka sehingga jangan sampai teman-teman di lapangan terbangun opini bahwa ini terjadi A, B, C. Saya pastikan tidak ada intervensi, tidak ada penyimpangan apapun di sana. Semuanya terbuka, dan kalau ada sesuatu yang kira-kira menimbulkan kecurigaan apa, silahkan konfirmasi ke BKD. Saya terbuka untuk siapapun, saya terbuka 24 jam untuk itu. Karena apa? Karena kita, Pak Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap menginginkan semua proses open bidding ini berjalan lancar, kemudian nanti diperoleh sekda definitif yang terbaik untuk Cilacap dan terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat untuk kita semua. Sampai berita ini diturunkan, tim jurnal media belum mendapatkan nama siapa yang mendaftar di BKPPD Kabupaten Cilacap, calon sekda Cilacap. Ikuti terus jurnal media siapa kepala dinas yang akan mencalonkan sekda Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.